Pernah kepikiran nggak, gimana kalau ada cara yang benar-benar beda buat memahami pikiran kita? Maksud saya bukan cuma soal otak dan perilaku aja, tapi sesuatu yang, ya lebih dalam, sesuatu yang nggak kelihatan mata. Nah, hari ini kita bakal menyelami dunia psikologi Islam dan konsep utamanya, jiwa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kalau kita ngomongin psikologi, sebetulnya apa sih yang jadi subjek utamanya? Pikiran kita, otak, atau mungkin perilaku kita yang kelihatan dari luar? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental lagi yang jadi penggerak itu semua? Nah, disinilah perspektif ini katakanlah belok tajam. Karena menurut psikologi Islam, subjek utamanya itu bukan pikiran atau perilaku. Bukan, tapi sumber dari keduanya, yaitu jiwa. Dan ini adalah ide sentral yang bakal mengubah cara kita melihat diri sendiri. Oke, bagian pertama. Kita akan coba definisikan dulu, apa sih sebenarnya psikologi jiwa itu? Jadi, definisinya gimana? Gampangnya begini. Psikologi dalam kerangka ini adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Dan kuncinya tuh di sini. Kondisi jiwa kita, entah itu lagi sehat atau sakit, itulah yang pada akhirnya menentukan pikiran, perasaan, dan juga tindakan kita. Jadi intinya, kalau mau paham perilaku seseorang, kita harus paham jiwanya dulu. Masuk akal kan? Dan ini langsung membawa kita ke perbedaan yang wah besar banget. Psikologi modern kan biasanya fokus ke dunia yang kelihatan, yang bisa diukur, diteliti, di lab. Tapi psikologi Islam bilang, tunggu dulu, kita nggak akan pernah dapat gambaran yang utuh kalau kita abai sama dunia yang tak terlihat, yaitu realitas spiritual yang sama-sama membentuk siapa diri kita. Baiklah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita bedah bareng-bareng, apa sih esensi dari jiwa itu? Oke, istilah kuncinya itu jiwa. Dalam bahasa Arab, kadang disebut juga ruh atau nafs. Apa itu? Sederhananya, ini adalah esensi spiritual kita. Semacam elemen hidup yang ada di dalam badan fisik kita. Coba bayangin deh, ini tuh kayak mesinnya kita, yang menggerakkan semua perasaan, tindakan, sampai keinginan kita. Jadi, ini bukan cuma konsep abstrak ya, tapi dianggap sebagai sebuah entitas yang beneran hidup. Terus pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau jiwa itu ada? Nah, jawabannya bukan dari bawah mikroskop, tapi dari wahyu. Contohnya, ayat Al-Quran ini. Di sini disebutkan secara gamblang bagaimana Tuhan meniupkan ruh atau jiwa ke dalam diri manusia. Inilah fondasi keyakinannya. Dan disinilah kita lihat perbedaan cara berpikir yang fundamental banget. Kalau sains modern kan, semuanya harus berdasarkan bukti empiris. Kalau nggak bisa diukur, ya dianggap nggak ada. Beda banget sama perspektif Islam yang bilang bahwa jiwa itu realitas spiritual, dan kita tahu dia ada lewat sumber pengetahuan yang lain, yaitu wahyu. Jadi, beda alat ukurnya gitu. Di dalam jiwa itu sendiri ada satu konsep penting namanya fitrah. Coba bayangin ini kayak kompas spiritual yang udah terinstal dari sananya di dalam diri kita masing-masing. Ini adalah kecenderungan alami kita buat mengakui adanya Sang Pencipta dan ada dorongan dari dalam buat terhubung sama Dia. Dan ini secara natural sangat mempengaruhi kemana arah hidup kita. Oke, kita udah tahu apa itu jiwa. Sekarang pertanyaannya, gimana sih jiwa ini berinteraksi dengan dunia kita sehari-hari, dengan kehidupan nyata kita? Coba kita bayangkan begini. Jiwa itu adalah mata airnya, sumber utamanya. Jadi kondisi jiwa kita apakah lagi jernih atau keruh, sehat atau sakit, itu nanti akan memancar keluar. Kemana? Ya ke pikiran kita, emosi kita, sampai ke tindakan kita. Semuanya itu berawal dari dalam, dari jiwa. Tapi ini penting banget, ini bukan jalan satu arah. Nah, di sini semuanya jadi menarik dan dinamis. Pilihan dan tindakan kita sehari-hari itu ternyata juga memantul balik dan membentuk kondisi jiwa kita. Contoh gampangnya, tindakan kayak minum alkohol itu dipercaya bisa melemahkan sisi spiritual jiwa. Sama juga halnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Jadi ini kayak siklus, bolak-balik, saling mempengaruhi. Sekarang, kita sampai di bagian yang mungkin paling unik, paling beda dari psikologi yang biasa kita kenal, yaitu pengaruh dari dunia gaib. Istilahnya adalah al-ghaib atau yang gaib. Penting untuk dicatat dalam pandangan ini, gaib itu bukan berarti nggak nyata atau cuma khayalan. Justru sebaliknya, ia dianggap sebagai sebuah realitas yang jauh lebih besar dan lebih luas daripada dunia fisik yang bisa kita lihat pakai mata. Dan lagi-lagi, satu-satunya jendela kita untuk tahu soal ini adalah lewat wahyu.
Lalu apa aja sih yang masuk kategori al-ghaib ini? Ya, ini mencakup Tuhan itu sendiri, malaikat, jin, sampai realitas di akhirat nanti, seperti surga dan neraka. Bahkan, jiwa kita sendiri itu kan sebetulnya bagian dari al-ghaib juga. Dan poin utamanya adalah, semua ini dipercaya punya pengaruh yang real, yang nyata, ke kehidupan kita, di sini dan saat ini juga. Oke, mungkin sekarang Anda mikir, tunggu sebentar, gimana ceritanya akhirat, sesuatu yang adanya di masa depan bisa mempengaruhi perilaku saya hari ini? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan kerangka ini punya jawaban psikologisnya. Mekanismenya ternyata sederhana tapi luar biasa kuat. Kuncinya ada di dua hal, harapan dan ketakutan. Gini, harapan buat dapat pahala di surga itu jadi motivasi, jadi gas buat kita berbuat baik. Sebaliknya, rasa takut akan hukuman di neraka itu jadi rem yang menahan kita dari perbuatan buruk. Jadi, lihat kan, realitas masa depan itu secara aktif membentuk pilihan-pilihan kita di masa sekarang. Jadi, kalau kita coba sambungin semua kepingan puzzle ini, kita bakal lihat sebuah model manusia yang super holistik. Pikiran dan perilaku kita dipengaruhi oleh jiwa. Terus jiwa kita dipengaruhi lagi oleh tindakan kita, oleh hubungan kita dengan Tuhan, dan oleh seluruh realitas gaib. Ini tuh kayak jaring pengaruh yang kompleks banget, di mana satu-satunya zat yang berada di luar jaring pengaruh ini, yang tidak terpengaruh oleh apapun, hanyalah Tuhan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana kalau kita lihat cara kerja semua ini dalam sebuah studi kasus nyata, biar lebih kebayang? Kita akan coba lihat sebuah kasus, sebut saja namanya Lina, supaya semua konsep tadi nggak ngawang-ngawang lagi. Ini dia situasi Lina yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Berat badannya turun drastis, dia menjalani diet yang super ketat, dan punya citra tubuh yang terdistorsi. Kalau pakai pendekatan konvensional, mungkin analisisnya berhenti di sini. Diagnosisnya mungkin seputar gangguan makan. Titik. Tapi dengan kerangka yang barusan kita bahas, pertanyaan kita jadi jauh lebih dalam kan? Selain semua yang kelihatan itu, faktor tak terlihat apa ya yang mungkin memengaruhi Lina? Gimana kondisi jiwanya? Bagaimana hubungannya dengan Tuhannya? Adakah pengaruh dari dunia gaib? Tentu nggak ada jawaban yang gampang. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi inti dari semuanya. Pertanyaan yang menunjukkan gimana perspektif ini membuka pintu ke pemahaman yang jauh lebih kaya dan utuh tentang siapa kita sebenarnya.